Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eta Susanti. Saya merupakan peserta bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, angkatan ke-39, dengan nomor peserta 39030. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara tutorial menggunakan aplikasi Veon untuk komputer master, khususnya di sini saya sebagai guru agar bisa memantau komputer siswa yang ada di sekolah. Izin share screen. Izin share screen. Tutorial penggunaan aplikasi Veon. Oleh Eta Susanti, nomor peserta 39030, kelas C, Universitas Pendidikan Indonesia. Bimtek, Kepala Laboratorium Sekolah, gelombang 39, Universitas Pendidikan Indonesia. Apa itu Veon? Veon adalah perangkat lunak open source dan gratis untuk monitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Aplikasi Veon memungkinkan untuk memantau dan mengontrol ruang komputer serta berinteraksi dengan pengguna, misalnya siswa. Komponen Veon ada dua macam, yaitu Veon Master atau pengendali komputer klien. Yang kedua, Veon Service atau klien dikendalikan oleh komputer master. Fungsi aplikasi Veon. Gambaran layar komputer ditampilkan dalam thumbnail, tampilan jarak atau remote view atau kontrol komputer, menyiarkan layar guru kepada semua komputer secara real time, mengunci komputer untuk mengontrol perhatian siswa, mengirim pesan teks kepada siswa atau klien, menyalakan ulang atau mematikan komputer secara remote, logout user, dan membuka program dan membuka situs website. Fitur-fitur pada Veon. Yang pertama, selecting komputer atau memilih komputer, monitoring mode atau mode pemantauan, demonstration mode atau mode demonstrasi, lock screens, mengunci layar, remote access atau akses, boot, restart, dan shutdown. Logout user, send text message, start program, open website, dan screenshot. Persyaratan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, setidaknya memiliki 2 GB RAM, sistem multicore 2-4 CPU, sangat disarankan, Windows 7, 8 atau 10, atau 32 bit atau 64 bit, Linux minimal versi 5.5 CT, Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42,2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya, dan CentOS 7.3 atau di atasnya. Yang harus dilakukan oleh kita adalah yang pertama, menginstal aplikasi Veon di komputer master atau komputer pemantau, mengkonfigurasi komputer master supaya bisa memantau, menginstal Veon di komputer klien agar bisa dipantau, mengkonfigurasi komputer klien agar bisa dipantau, kemudian mendemonstrasikan cara memantau. Dan perlu ditekankan kembali bahwa komputer yang bisa dipantau ini adalah, pertama, sudah terhubung dalam satu jaringan yang sama atau dalam jaringan Wi-Fi yang sama, sudah diinstal Veon di komputer server dan dikonfigurasi untuk memantau komputer klien. Kemudian komputer klien sudah diinstal Veon dengan memasukkan public key pada konfirmasi yang dihasilkan pada saat instalasi komputer server sebelumnya. Selanjutnya,
saya akan download aplikasi Feon. Sebelum kita download, sebaiknya kita melihat dulu spek komputer yang akan digunakan sebagai komputer master. Kita kita masuk ke Windows Explorer, kemudian di PC klik kanan, Properties. Nah, di sini komputer yang kita gunakan memiliki sistem type 64 bit. 64 bit operating system. Kemudian dengan nama komputer laptop MDTO V12M. Kemudian kita lanjut dengan mendownload aplikasi Feon. Berdasarkan type sistem komputer kita tadi yang dicek, ternyata komputer yang akan digunakan Windows-nya 64 bit. Ya, jadi kita harus download sesuai dengan bitnya. Kalau bitnya 7 atau di bawah 10, Windows 32. Kalau yang 64 kita ini klik. Kita tunggu. Nah, selain di komputer master, komputer klien juga harus kita download aplikasi Feon. Kita tunggu hasil downloadnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi Feon. Share. Kita cek general. General method diganti key file authentication. Kemudian authentication key kita buat lagi, kita create key pair key, misalnya key Santi. Key Santi oke. Oke. Nah, di sini muncul key Santi private and public, ada dua. Selanjutnya kita klik public, lalu klik export key. Public key, kemudian save di, misalnya di download. Oke, save. Kemudian setelah disimpan, nanti akan dikirim via WA ke komputer klien. Kemudian klik location and computer. Di sini kita buat kita hapus, klik satu kali saja. New location, double klik. Kita ganti lab Santi. Lab Santi kita tulis saja supaya tidak lupa.
Web Santi. Selanjutnya klik nama komputer. Tadi nama komputer sudah kita lihat di komputer klien, namanya adalah Acer PC. Kita klik lagi plus. Tulis Acer PC. Kemudian double klik. Kemudian double klik. Klik kanan. Copy. Double klik. Klik kanan. Paste di hot address. Kemudian kita klik play. Yes. Kemudian tahap ini sudah beres. Kita kembali ke komputer klien. Stop share.